Siap, gerak. Mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa mulai. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kalian. Abdurrahman ada? Ada. Adi Darmawan? Adi Bowo? Adi Dimyati? Adi Dimyati? Betul. Agung F. Rizal, Ali, Alifa, Andriansyah, Asep, Asiatur, Asri, Berlian, Dava, Deri, Destra, tidak ada, Divi, Zaki, Fairuz, Fazrin, Fikri, Febriansa, Pinda, Fikri, di kantin, Gara Farsa, di mana? Di kantin. Boleh dipanggil ke sini ya. Sok yang paling belakang, boleh dipanggil. Sekarang pelajaran dulu ini ya. Hafid, Iman, ya siapa kamu namanya? Fikri. Hadir Bu. Oke, kenapa telat? Bu. Kamar mandi apa di kantin? Kemana mandi? Rambutnya tolong nanti dirapikan ya. Besok harus sudah rapi. Imam, Hadir. Irda, Kakak, M. Taufik, Muhammad Ilham, M. Ilyas, M. Ramdhani, M. Widi, M. Abdullah, mana? Ya. M. Nazril, M. Nazril, mana? Takir, Nova, Padli, Larai, Riani. Hari ini Ibu akan membahas tentang materinya nafzah. Kalian tahu nafzah? Tahu nafzah? Ya, semacam narkoba. Terus apa lagi? Nafzah apa? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kenapa pembahasannya ini? Menurut Ibu, ini sangat penting pengetahuannya untuk kalian karena kalian sudah
dewasa harus tahu. Mungkin beberapa orang ada yang sudah tahu ya tentang nafsa. Ada yang sudah tahu tuh. Kadang kalau kita dewasa, kita kadang penasaran nafsa itu apa ya. Terus ada teman atau kita misalnya diperkenalkan, mudah-mudahan di SMK Jatinegara ada. Ya, yang kedua, selain kita diperkenalkan oleh teman, tergantung lingkungan juga. Lingkungan mana baik atau tidak. Contoh kecil, misalnya kalian dekat dengan teman kalian merokok, padahal kalian tidak merokok. Diajaklah, akhirnya mau tidak mau, terbawa, jadi tergantung ke pergaulan. Sekarang tidak laki-laki, tidak perempuan sama semua. Ya, makanya ibu menginginkan materi ini tersampaikan kepada kalian agar kalian tahu, oh, nafsa, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Di sini kelompok zat atau obat-obatan psikoaktif yang banyak dimanfaatkan dan diperlakukan bagi upaya penyembuhan, terutama penyakit yang berkaitan dengan syarat pusat dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalian memang harus tahu sehat atau tidak, baik atau tidak kalau kita konsumsi. Berarti apa? Kalau kita konsumsi baik tidak? Baik. Hah? Baik tidak? Ada yang bilang baik. Sehat tidak untuk kesehatan kita? Jadi kalian semua sudah tahu, tapi ibu akan menerapkan lebih banyak agar kalian tahu sebetulnya nafsa itu apa. Mengapa pemakaian nafsa perlu diatur dan dibatasi? Zat psikoaktif memiliki sifat adiksi dan dependensi, yaitu menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi yang menggunakannya. Nah, di sini efek yang dapat ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif, keinginan yang tak tertahan, overpower desire terhadap obat tersebut, penyimpangan fungsi atau penggunaannya. Harusnya obat tersebut untuk yang dioperasi, ya seharusnya, tetapi disalahgunakan oleh kita. Yang dioperasi biasanya sakit ya, kalau tersayat. Nah, memakai obat tersebut agar tidak sakit dan orangnya agar tenang. Akhirnya dipakaikanlah obat tersebut. Cuman salah kaprah oleh kita, oleh generasi remaja yang sekarang. Salah kaprah, harusnya obat untuk yang sesudah dioperasi, ya. Dipakai sama kita yang sehat, timbulnya ini tidak baik karena dipakainya overdosis, tidak sesuai dengan anjuran dokter. Terus kecenderungan untuk menambah dosis sesuai toleransi tubuh, frekuensi penggunaan tidak sesuai aturan, ya yang tadi ibu jelaskan. Gejala klinis penyalahgunaan nafsa. Nah, ini kalian tahu zat adiktif itu apa? Zat adiktif itu adalah biasanya ibu menemukan kasus seperti ini di jalan. Sekarang banyak sekali ketika ibu ke terminal Bandung, anak-anak kecil, anak SD, anak SMP itu hampir semua ngisep di pojok-pojok
bertaburan oleng. Bener. Sampai kiki tuan siga merigalaring siga naon. Ya Teo. Ya, itu ibu sedih banget. Ya Allah, generasi penerus bangsa anak remaja kok sampai seperti ini. Itu anak-anak SD sama SMP. Mudah-mudahan SMK dan luhur tidak ada. Walaupun ada, sekarang harus sudah berhenti. Kenapa? Karena itu penyakitnya luar biasa sekali. Ketika kita hisap, itu langsung ke saraf-saraf yang ada di otak kita. Akhirnya apa? Kelayangan, pusing, terus goler. Kalau bahasa ininya mempelai, ya. Yang kena narkoba, ini lihat, yang tadinya cakep, ganteng, seger di saat pemakaian dalam 1 tahun langsung seperti Aba-aba. ini. Sudah beberapa tahun terlihat Kolot. wah, ini lihat si Roger dan Nuarta, kalian tahu waktu itu sempat tersandung kasus narkoba. Ini waktu badannya segar, kalau sekarang dia udah segar lagi, tapi ini waktu dulu. Akhirnya Apply. kalau yang ini Jamet. kalian tahu tidak? Tahu. Ya? Jamet. Iya. Ini bisa juga dia memakai sabuk di iris-iris nyakitin diri sendiri. Awewe bu, misalnya awewe kan jamet bu, jamet mah kecil. Nah ini contoh-contohnya. Mengetahui berbagai jenis nafsa bukan berarti harus merasakannya. Sekali merasakan nafsa sama artinya dengan mendekati lihat. Nafsa adalah musuh siapa? Nafsa adalah musuh siapa? Nafsa adalah musuh siapa saja, kapan saja, dan ada lagi, jauhi nafsa sebelum nafsa menjauhkanmu dari hidup. Matiin dulu ah. Sampai istirahat aja Bu. Oke. Dilanjut lagi. Tadi kalian pengetahuan tentang nafza dan bahayanya. Ini juga ada bahaya nafza. Penyalahgunaan nafza menimbulkan dampak pada tubuh manusia dan lingkungannya. Nah ini mengakibatkan kerusakan, ketergantungan fisik, mental, individual. Maksudnya apa ini? Kalian bisa menyimpulkan mengakibatkan kerusakan, ketergantungan fisik, mental, individu. Bisa menyimpulkan ketika kita mengkonsumsi nafza, ada yang bisa menyimpulkan, atau misalnya kalian ngelem, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Contoh, mengakibatkan kerusakan pada apa? Contoh kecilnya kayak misalnya ngelem, kayak misalnya obat apa yang waktu itu teh yang tenar waktu di zaman SMP kalian mungkin ya. Atau di kalian SD mungkin kalian pernah mendengar yang namanya pel anjing. Ya pernah dengar kan? Pel anjing katanya sok diminum ketika tilu pel. Nah itu juga itu sempat ibu sempat menangani siswa yang sering ngelem. Ibu juga sering menangani siswa yang sering obat. Sama ibu sampai ditanya ini obat apa, yang warnanya kuning kecil, pokoknya seperti itu aja. Apaan tuh? Ada kenal. Ibu tanya ini apa? Vitamin C. Terus dia bilang iya bu, ini obat batuk. Tadi ibu sudah tahu. Obat batuk. Dia punya 5 di situ. Dia jepretin. Itu kan sebetulnya memang gampang. Tapi kalau kalian pengen tahu, pel anjing itu untuk khusus orang tidak waras. Sama kalian diminum. Ya udah, yang normal jadi tidak waras. Yang harusnya
Itu Bu. Bohong kata ibu. Ayo kenapa? Kata ibu ningali ayah Owen. Dia senyum. Di mana? Pas dilihat betul ternyata banyak sekali Owen di situ. Kata ibu, tolong kamu jalan ibu. Dia jalan, tapi nggak lurus menurut dia katanya lurus. Ayo, itu kan jalan Sabarin Dede. Trolling. Iya. Trolling ke Bandung. Terus Di situ kan sudah membahayakan untuk dirinya, menimbulkan kerugian materi dan uang. Ketika kita sudah kecanduan dengan obat, kita pengen lagi membelinya, pasti itu pengen membelinya lagi. Mau obat, mau bukan, kalian merokok, itu pasti kalian membutuhkan, tidak ada uang, kalian pasti ingin memaksa. Karena apa? Karena sudah kecanduan. Akhirnya mencuri. Ketahuan kalau mencuri apa? Mencuri misalnya di rumah sendiri tidak ada, akhirnya ke tetangga. Karena kalau sudah seperti itu kita sudah tidak normal, sudah di alam bawah sadar. Terus menimpa suasana diri dan aib keluarga. Menjadi apa? Jelek untuk keluarga kita. Mungkin kita tidak merasa, tapi keluarga kita yang merasakan malu mempunyai anak yang sudah dibesarkan menjadi tidak baik karena kenal dengan nafsu. Menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal lainnya, merusak generasi muda sebagai penerus dan pimpinan bangsa, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena hal seperti itu kita memang sudah tidak sadar. Menurut kita itu baik, padahal menurut orang lain jelek. Misalnya kalian mengganggu masyarakat karena pengaruh obat. Contohnya apa? Mengganggu masyarakat. Tahu-tahu jodoh baku dihajar. Karena apa? Karena seringnya berkorupsi. Terus menghambat upaya mensejahterakan masyarakat atau bangsa, mengancam ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa negara, karena itu memang sudah merugikan kita, merendahkan derajat manusia dan hidup kemanusiaan. Emang rendah atau tidak? Rendah, karena lebih dari hewan ketika kita sudah mengkonsumsi nafsa. Ya. Nah, ibu sekarang ada tugas dulu untuk kalian. Kalian catat sedikit saja. Tuliskan inisial, identitas, dan cita-cita yang kamu ingin capai. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Cuma nama, terus kelas, terus cita-cita impian kalian dan alasannya apa. Udah cukup. Terus ini gimana? Ini gimana? Tinggal alasannya ya. Coba ibu lihat.
Alasannya karena ingin merasakan hamil. Kembali lagi ke belakang. Cita-cita padahal sudah dikasih waktu. Kapal laut. Kapal laut. Oke, bisa didengarkan? Di sini Ibu akan menerangkan lagi setelah Ibu mengetahui tentang cita-cita dan keinginan kalian. Semoga tercapai. Cita-cita itu harus
kata dari kelas kalian yang sayang sama kalian, yang ingin menjadikan kalian berubah jadi lebih baik, jadi lebih Nah, itu hanya contoh kecil ketika kalian mendapatkan misalnya kalian terkena narkoba, ketahuan oleh polisi, bagaimana orang seringnya orang tua kalian kalian ya sama kalian. Jadi kalau memang ada yang mau mengajak seperti itu, kalian dipikirkan terlebih dahulu. Jangan memikirkan nafsu terlebih dahulu, tapi pikirkan terlebih dahulu lebih jauh ke depannya akan seperti apa dampaknya. Selain untuk kesehatan kita, dampaknya akan memalukan keluar. Nah. Buan Riasa deh, Bu. Buat dia cari wae, Bu. Kayak Bu, Riasa, Bu. Ade, Bu. Sampai Bu. Oke, Ibu waktunya 5 menit lagi. Ibu pengen kalian tidak ribut terlebih dahulu. Ya, kasih waktu untuk Ibu menerangkan sebentar saja. Nah, dari Ibu pesan untuk kalian. Ibu menginginkan kalian satu lebih baik, keduanya lebih rajin sekolah, ketiganya jaga pergaulan kalian. Karena untuk penyembuhan kajian itu tingkatnya lebih sulit dibanding kita memakai. Kalau memakai itu gampang, diminum, kelayangkan, pusing, akhirnya ada yang meninggal. Tetapi ketika kita ingin sembuh, contohnya dari merokok, kita susah untuk berhenti. Nah, begitupun dengan nafza. Kita agak susah untuk berhenti. Harus perlu pengobatan lanjutan. Pengobatan lanjutannya seperti apa? Bisa ke dokter, psikiater, untuk apa? Untuk lebih menyembuhkan kita. Diberikanlah obat yang baik. Ada juga waktu itu sempat ada siswa ibu juga, dia memang sudah terkena berat sekali, sudah kecanduannya
beli lagi 30.000 sampai terus naik. Sampai hari ini terus kalian dipasok dengan harga mahal. Tapi untuk menyembuhkannya susah. Ya, butuh bantuan ahli dan juga kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.